يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nam ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama di pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam kajian rutin kita, itu kajian tafsir. Dan sekarang kita sudah memasuki surat Al-Mumtahanah ayat ke-12. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billah يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Baik, surat Mumtahanah tersisa 2 ayat. Ayat 12 dan ayat 13. Fadhal baca artinya. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah,
Sesungguhnya mereka telah berputus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa. Baik. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Ya'qub bin Ibrahim memberitahukan kami, putra saudaraku Ibnu Syihab memberitahukan kepada kami dari pamannya. Dia bercerita, Urwah memberitahuku bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menguji keimanan kaum wanita mukminah yang berhijrah sebagaimana yang diperintahkan dalam ayat berikut. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, sampai pada firman Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya adalah ayat yang dibacakan di atas. Urwah bercerita bahwa Aisyah berkata, wanita mukminah yang bersedia menerima persyaratan ini, Rasulullah SAW akan berkata kepadanya, sesungguhnya aku sudah membaiatmu. Beliau hanya mengucapkan kata-kata itu saja. Dan demi Allah, tangan beliau sama sekali tidak bersentuhan dengan seorang wanita pun dalam baiat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaiat mereka melainkan dengan hanya mengatakan, sungguh aku telah membaiat kalian atas hal itu. Demikian menurut lafaz Al-Imamul Bukhari. Ibnu Katsir membawakan riwayat ini kemungkinan besar sebagai sanggahan atas persangkaan sebagian orang bahwa Nabi SAW menyentuh tangan para wanita tadi. Dan wanita yang datang baiat itu bukanlah mahram Nabi dan bukan istrinya. Maka Rasulullah SAW tidak bersentuhan dengan mereka dalam baiat tersebut. Beliau hanya mengatakan, aku telah membaiat kalian. Aku sudah membaiat kalian. Begitu cara membaiat para wanita. Kalau laki-laki, ditaruh tangannya di atas tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Umaymah binti Ruqayqah. Dia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW bersama beberapa orang wanita dengan berbaiat kepada beliau. Maka beliau membaiat kami dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Itu kami tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu beliau bersabda, yakni berkenaan dengan yang kalian mampu sanggupi. Yakni berkenaan dengan yang kalian mampu dan sanggupi. Maka kami pun berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih menyayangi kami dari diri kami sendiri. Lebih lanjut kami mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kami perlu bersalaman? Artinya bersentuhan tangan. Beliau menjawab, sesungguhnya aku tidak menyalami para wanita. Beliau menjawab, kemudian ucapanku kepada seorang wanita sama saja dengan untuk 100 orang wanita. Artinya aku mengatakan aku telah membaiat kalian. Ya, itu sudah cukup mau diwakili oleh siapa? 1 orang. Di sini wanita ini mengatakan
apakah perlu kita bersalaman? Nah, ini menunjukkan Nabi SAW tidak bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Mengenai hadis di atas, kata Ibnu Katsir, sanad riwayat ini sahih. Selain Imam Ahmad juga dinukil oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari hadis Sufyan bin Uyainah. Maka diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis As-Sawri dan Malik bin Anas. Semuanya itu bersumber dari Muhammad bin Al-Munkadir. Imam Tirmidzi rahimahullah mengucapkan atau mengungkapkan hadis ini hasan sahih. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Muhammad bin Al-Munkadir. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad ini berkaitan dengan hukum baiat sekaligus hukum bersalaman dengan seorang wanita yang bukan haram. Hari ini banyak orang bergampang-gampangan tentang hal ini. Padahal tidak boleh. Imam Ahmad meriwayatkan, Yakub memberitahu kami, ayahku memberitahuku dari Ibnu Ishaq, Salid bin Ayyub bin Al-Hakam bin Salim telah memberitahuku dari ibunya, yaitu Salma binti Qais, termasuk salah seorang bibi Rasulullah SAW. Dia sempat mengerjakan sholat bersama beliau dengan 2 kiblat. Artinya wanita ini pernah sholat kasus 2 kiblat, yaitu masjid Al-Aqsa kemudian ke Masjidil Haram. Berapa lama Rasulullah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa? Waktu di kota Madinah, bukan di Mekah. Artinya membelakangi Ka'bah. Berapa lama dia? Kalau di Mekah kan masih bisa disiasati. Beliau berdiri, tinggal beliau hadap ke Ka'bah, walaupun kiblatnya ke Baitul Maqdis. Jadi kalau di Mekah, Nabi SAW kalau ingin menghadap Baitul Maqdis, beliau berada di antara Ka'bah dan Ka'bah berada di antara beliau dan Baitul Maqdis. Nah sekarang di Madinah, beliau otomatis membelakangi apa? Ka'bah. Berapa lama? Waktu pembahasan surat Al-Baqarah. 11 bulan. Ada lagi yang lebih kurang dari itu? Hah? Berapa lama? 16 sampai 17 bulan. Kurang lebih setahun setengah. Ya, jadi Nabi SAW pernah sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke Ka'bah. Nah, bibinya ini yaitu Salma binti Qais, beliau juga pernah melakukan sholat dengan sifat sholat yang sama. Pernah menghadap ke Baitul Maqdis, pernah juga menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Dan sempat mengerjakan sholat bersama beliau dengan 2 kiblat. Bisa saja maknanya waktu itu Rasulullah SAW lagi sholat asar. Dan bibinya juga sholat apa? Asar. Pada saat itulah turun ayat bahwa kiblat dipalingkan ke Ka'bah. Lalu mereka pun langsung berpaling ke arah Ka'bah. Dalam kondisi sholat. Dalam kondisi apa? Sholat. Maka nanti kalau antum sholat salah kiblat, tiba-tiba ada orang mengarahkan, langsung digerakkan badannya, tidak perlu batalin sholat. Gerakin aja langsung badannya. Ya, misalnya Pak Asro ini lagi sholat terhadap ke timur sana. Dia tidak tahu kalau kiblatnya ke sana. Maka datang kawannya dibalikin aja. Jangan dibisikin, nanti dia malah berbicara lagi. Pak, Bapak lagi mikirin hutang ya. Salah. Ya, maka cukup dibalikan badan. Nah, Salma binti Qais pernah melakukan sholat yang menghadap kedua kiblat itu.
Dia termasuk salah seorang wanita dari Bani Adi bin An-Najjar. Bahwa dia bercerita, aku pernah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaiat kepada beliau bersama wanita kaum Ansor. Setelah memberikan persyaratan kepada kami, apa saja persyaratan tadi? Tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak melakukan kedustaan, ya. Sungguh kami tidak boleh menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Kami tidak boleh mencuri, berzina dan membunuh anak-anak kami. Serta tidak boleh melakukan dosa besar di antara kedua tangan dan kaki kami. Dan tidak mendurhakai beliau dalam satu kebaikan. Beliau bersabda, janganlah berbuat curang terhadap suami-suami kalian. Ini tambahan daripada yang terdapat dalam ayat. Di antara tambahan isi bayat itu apa? Jangan berbuat curang terhadap suami kalian. Kemudian binti Qais berkata, lalu kami berbaiat kepada beliau. Setelah itu kami kembali pulang. Tetapi sempat kukatakan kepada seorang wanita dari mereka, kembalilah kepada Rasulullah SAW dan tanyakanlah kepada beliau, ihwal apa yang dimaksud dengan berbuat curang terhadap suami itu. Pasti tadi ibu-ibu mau tanya tadi itu, gimana cara bercurang? Nah ini ada jawabannya. Maka wanita itu pergi dan menanyakan beliau, dan beliau pun segera menjawab, engkau mengambil hartanya, akan tetapi engkau mencintai laki-laki lain. Ini sakitnya di mana ini? Kan lagi di sini. Ma'mar memberitahukan kami dari Ummu Atiyah. Dia menuturkan kami pernah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Lantas beliau membacakan ayat tadi. Dan beliau pun melarang kami meratapi mayit. Selanjutnya ada seorang wanita yang menggenggam tangannya dan menyahut, Fulana telah membuatku bahagia dan aku ingin membalasnya. Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban sama sekali. Lalu wanita itu segera pergi kemudian kembali lagi lantas berbaiat kepada beliau. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Di dalam hadis ini, hadis yang panjang ini, Rasulullah SAW memberi syarat kepada wanita-wanita yang berbaiat itu. Di antara syarat berbaiatnya, selain tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh berzina, mencuri, membunuh anak-anak, tidak boleh berbuat dosa besar antara tangan dan kaki. Ya, maksudnya berbuat dosa dengan tangan, dengan kaki, dengan apa aja. Beliau pun menambahkan tidak boleh berbuat curang kepada suami-suami kalian. Apa artinya? Kalian cinta kepada laki-laki lain, namun harta suami yang kalian makan. Ada ibu-ibu kayak gini? Ada atau tidak? Ada, terutama yang nikahi duda tua. Tujuannya supaya cepat mati dapat warisan. Ya. Hartanya yang disukai, bapak tua tidak lagi disukai. Makanya bapak-bapak yang sudah berumur jangan terlalu pede untuk apa? Tergoda dengan wanita-wanita cantik di luar sana. Jadi termasuk perbuatan apa? Curang. Termasuk perbuatan curang. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengambil janji setia dari kaum muslimah dengan berbaiat dengan baiat tersebut pada hari raya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dituturkan oleh sahabat yang mulia ini sendiri. Jadi menurut Ibnu Abbas, baiat itu terjadi di waktu hari raya. Ibnu Abbas bercerita, aku pernah mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri bersama Rasulullah SAW.
sama Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Mereka semua mengerjakan salat sebelum berkhutbah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan setelah itu beliau turun dari mimbar seolah-olah aku melihat beliau ketika menyuruh orang-orang duduk dengan mengisyaratkan tangan beliau. Artinya ketika beliau turun, orang-orang ingin berdiri, beliau isyaratkan duduk. Kemudian menghadap mereka dan membelah barisan kaum laki-laki. Dan itu berlangsung sesudah beliau selesai berkhutbah. Sehingga beliau mendatangi kaum wanita yang tempatnya berada di belakang kaum laki-laki dengan disertai oleh Bilal. Setibanya di tempat kaum wanita itu, beliau membacakan ayat di atas. Nah, ini ada nasihat khusus buat wanita. Waktu itu beliau berkhutbah Idul Fitri, umum untuk semuanya. Lalu setelah itu beliau mengkhususkan nasihat buat siapa? Wanita. Lalu beliau membacakan ayat di atas, ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a ila akhiril ayat. Sampai akhir ayat tersebut. Setelah beliau membacanya, beliau bersabda, kalian telah mengadakan baiat tersebut. Kemudian salah seorang dari mereka pun menjawab seruan tersebut. Sedangkan sisanya sama sekali tidak menjawab. Benar ya Rasulullah. Al-Hasan orang yang meriwayatkan di sini tidak mengetahui siapa identitas wanita tersebut. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, maka bersedekahlah kalian. Selanjutnya Bilal menggelar kain. Lalu kaum wanita itu melemparkan cincin ukuran besar dan ukuran kecil ke kain yang digelar oleh Bilal tersebut. Ini menunjukkan boleh enggak meminta donasi? Boleh atau tidak? Boleh, selama bukan untuk kepentingan pribadi. Ini lagi ngapain nih? Minta sedekah untuk dirinya? Enggak, kan Nabi tidak makan sedekah. Berarti dia meminta apa? Untuk kepentingan orang banyak. Ini boleh. Maka di sini Rasulullah SAW Bilal menggelar apa? Kain di hadapan para wanita itu. Langsung praktek. Berinfaklah wahai ibu-ibu. Ada yang punya kain di sini? Nah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan meminta kepada mereka untuk berdonasi, tapi bukan untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan siapa ini? Orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak punya apa-apa. Dalam hadis yang mulia ini, syahid yang kita ambil adalah waktu baiat. Yaitu waktu itu baiatnya pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua, bahwa yang membaiat itu tidak semuanya menjawab. Cukup satu orang. Satu orang yang mengatakan benar ya Rasulullah, maka itu mewakili ratusan wanita pada saat itu. Kemudian di dalam nasihat tersebut terdapat isi baiat. Larangan-larangan untuk kaum wanita. Di antara larangannya tadi sudah disebutkan jangan berbuat syirik, mencuri, membunuh anak-anak. Ya, tidak boleh berbuat dosa besar dengan tangan dan kaki atau berada di antara dua tangan dan kaki. Tidak boleh durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah dalam hadis sebelumnya tidak boleh berbuat curang kepada suami. Yang maknanya adalah tidak boleh harta suami dimakan, cinta diberikan kepada orang lain.
Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah di mana wanita yang mengatakan benar ya Rasulullah tidak diketahui identitasnya. Ketika dia tidak diketahui identitasnya, maka itu tidak mencacati hadis itu. Dan kemudian ini menunjukkan bahwa para wanita di zaman itu lebih senang tidak dikenal. Beda dengan kita hari ini, selfie sama ustadz supaya ikut kenal sama ustadznya. Iya kan? Ya, tidak diketahui identitasnya, ini contoh yang baik buat wanita. Walaupun dia berada di situ, tapi tidak diketahui siapa orangnya. Kemudian di akhir hadis ini terdapat faedah boleh meminta donasi untuk kepentingan orang banyak, orang miskin, para fuqara. Nah, kalau kita tidak bisa jadi jembatan buat mereka, lalu siapa yang mengetahui kondisi mereka? Sedangkan orang kaya sibuk dengan bisnisnya. Dan banyak orang kaya yang ingin menyumbangkan hartanya tapi dia tidak tahu siapa tempat untuk menyumbang. Maka saya pernah ditanya oleh seorang sahabat, orang teman, saya kira dia orang miskin. Jadi anak kira dia kayak marbot masjid gitu. Waktu itu kita sama-sama itikaf di sebuah masjid. Nah, qadarullah saya punya sahabat sakit tinggal, kata dokter tinggal 2 pekan lagi bisa mati. TBC. Tidak ada uang, rumah reot, lemari baju aja pakai kulkas bekas. Sedangkan dia seorang ustadz yang ngajar bahasa Arab, ngajar Al-Quran. Tapi dia orangnya pemalu, tidak berani minta-minta sama orang. Begitu jatuh sakit TBC, anak sudah 8, rumah reot begitu. Lalu tiba-tiba saya berbicara sama 2 teman itu, seumuran, ya seumur bapak-bapak inilah. Lumayan udah agak tua juga. Saya kira dia marbot karena suka capu masjid semua itu. Saya ceritalah sama dia, Pak, di sebelah sini, di sekitar daerah sini kurang lebih 3 kilo lah dari tempat kita itikaf ini. Allah takdirkan saya ketemu dengan sahabat saya. Dan saya tidak tahu kalau itu rumah dia. Tiba-tiba saya jalan ke situ, dibawa ke rumah itu. Padahal gang kecil. Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah menjadi rencana Allah waktu itu. Begitu saya cerita, begitu saya masuk, Pak, orang itu sedih sekali dia. Kata istrinya sih tinggal 2 minggu lagi bisa mati kalau nggak ada biaya untuk masuk rumah sakit. Tiba-tiba datanglah saya kembali ke sini, saya cerita ke 2 orang itu dan andalah 2 orang. Kemudian dia katakan, ayo Ustadz kita ke sana. Ternyata dua-duanya pengusaha kaya. Yang satunya itu yang suka ngirim-ngirim barang lewat pesawat. Kemudian kata yang satu, udah kamu urus rumah sakit, saya urus rumahnya. Jadi itu 2 orang itu. Coba bayangkan antum, kalau saya tidak cerita waktu itu, kiranya tidak kita jadi jembatan. Kira bisa dibantu nggak Ustadznya? Nggak bisa. Dan alhamdulillah masih hidup sampai sekarang orangnya. Dan sudah punya pondok pesantren. Ya. Itu menunjukkan bahwa boleh sekali-kali kita jadi jembatan. Namun jangan jadi jembatan yang memanfaatkan keadaan. Jadi jembatan jadi apa? Dia tumpukan harta orang di rumahnya. Nah itu tidak boleh. Itu yang terlarang. Kalau sekedar jadi jembatan, memberitahukan kepada orang ada orang yang dibantu, silakan. Jangan kita memanfaatkan kondisi orang miskin kemudian mengambil harta itu. Dan ini dilakukan. Ini boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita mengambilnya untuk diri kita sendiri. Atau membawa-bawa nama yayasan untuk umat, tapi nantinya yayasan itu jadi miliki kita. Itu termasuk tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya.
Kan ada sebagian juga teman-teman ngambil cari donasi untuk kepentingan umat. Bangunan dari donasi, operasional dari donasi. Nanti bayar sekolah juga untuk dia juga. Karena untuk umatnya. Dan ini yang terlarang. Maka Nabi SAW membolehkan hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemudian Imam Ahmad menukilkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia menuturkan, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu majelis. Lalu beliau bersabda, kalian telah berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina dan tidak membunuh anak-anak kalian. Kemudian beliau membacakan ayat yang ditujukan kepada kaum wanita muslimah. Barang siapa yang memenuhi baiat tersebut, maka pahalanya diserahkan kepada Allah. Sedang siapa yang melakukan salah satunya, lalu ditegakkan hukuman kepadanya, maka hukuman itu menjadi kafarah baginya. Akan tetapi barang siapa melakukan salah satunya, kemudian perkaranya ditutupi oleh Allah, maka hal itu terserah Allah. Jika berkehendak, dia akan memberikan ampunan, sedangkan jika berkehendak, dia akan mengadabnya. Jadi di sini ada beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum pidana selain kesyirikan. Mencuri, hukum pidananya apa? Dipotong tangannya. Membunuh, hukum pidananya dibunuh juga. Berzina, hukum pidananya dirajam bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali. Nah, di sini Nabi mengatakan jika ada yang melakukan hal-hal itu lalu ditegakkan hukum pidana kepadanya, maka hukum pidana itu menjadi penebus baginya. Artinya penebus, penghapus kesalahan tadi. Namun jika dia tidak ketahuan, Allah tutupi aibnya dan dia bertaubat, maka hal itu diserahkan kepada Allah saja. Timbul pertanyaan, kalau ada orang berzina ini, anggap saja belum menikah dan belum diketahui oleh negara, oleh hakim, tidak diangkat kepada persidangan, namun diketahui oleh orang tuanya. Mana yang lebih utama? Si orang tua ini melaporkan anaknya kepada hakim atau kepada pihak yang berwajib, atau dia menyembunyikannya dan menyuruh anaknya bertaubat? Gimana jawabnya? Tadi dikatakan hukum pidana itu sebagai apa? Penebusnya. Oke? Sekarang pertanyaannya adalah, yang mengetahui kasus ini adalah orang tuanya. Tidak diketahui oleh siapapun. Mana yang terbaik buat orang tuanya? Pilihan terbaik buat orang tuanya, apakah melaporkan anaknya atau dia menyembunyikan aib anaknya dan mendidik dia agar bertobat? Menyembunyikan. Dalilnya apa? Apa? Aib. Menyembunyikan apa? Aib. Menyembunyikan aib orang saja, dan orang yang memiliki aib itu mau berbuat baik setelah itu adalah suatu hal yang sangat mulia. Selama aib itu tidak merugikan orang banyak.
apalagi menyembunyikan aib anak sendiri. Maka oleh karena itu yang terbaik suruh dia bertaubat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ada orang yang melaporkan anak wanitanya yang berzina. Ketika dilaporkan, Abu Bakar mengatakan, celaka engkau. Kenapa engkau tidak sembunyikan saja aib anakmu? Artinya bertaubat itu lebih baik daripada harus dicambuk. Karena sudah dilaporkan, maka hak negara untuk menegakkan hukum pidana. Itu dia. Maka semua butuh ilmu. Maka hidup itu jangan seperti sinetron. Kayak semua hidup sinetron. Tahu hidup sinetron? Ya, sudah begitu sinetron dilakoni oleh kita. Sinetron yang dilakoni, sinetron adab lagi. Yang ada di Indosiar. Semua dilakoni. Maka hiduplah seperti orang-orang terdahulu. Menyikapi segala sesuatu itu dengan apa? Ilmu. Maka kalau terjadi hal seperti itu di kalangan kaum muslimin waliyadzubillah, maka yang terbaik adalah menyuruh anaknya untuk bertaubat. Kemudian firman Allah yang berbunyi wala yaznin. Afwan. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu. Maksudnya ialah siapa saja di antara mereka yang datang kepadamu untuk berbaiat mampu memenuhi persyaratan ini, maka baiatlah dia supaya tidak menyekutukan Allah serta tidak mencuri harta orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa-apa. Adapun jika suami terlalu sedikit memberikan nafkah kepadanya, maka dia berhak memanfaatkan harta suaminya dengan cara yang baik. Sesuai dengan nafkah yang biasa diterima oleh kaum wanita sesuai dengan keadaan keluarganya. Meskipun tanpa sepengetahuan suami. Artinya begini. Jika seorang wanita dinikahi oleh suaminya. Dinikahi oleh laki-laki. Si laki-laki ini dia harus mengambil resiko kebiasaan belanja istrinya ini berapa di tengah-tengah orang tuanya. Maka antum jangan berkhayal mau nikah sama anaknya direktur. Anaknya gubernur. Gaya hidupnya tinggi. Nafkah dia diukur daripada kebiasaan dia di waktu bersama orang tuanya. Maka seperti itulah besar nafkahnya. Nah kalau si suami punya harta lebih dan memberikan kurang kepada istrinya, maka si istri boleh mengambil sekedarnya. Misal dia biasa menerima dari orang tuanya sehari 200.000 atau 100.000. Suaminya memberikannya 90.000. Maka yang 10.000 boleh diambil tanpa izin suami. Ambil di mana? Ya di dompetnya lah, masa dompet suami orang gitu. Dompet suami sendiri. Ya. Jadi ini yang dimaksud. Tapi kalau wanita itu sudah merasa cukup, ngapain dia ngambil lagi? Ya, apalagi suaminya memberikan kecukupan kepadanya. Hal itu sekaligus dalam rangka mengamalkan hadis Hindun binti Utbah, di mana dia bertutur, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang sangat kikir, tidak memberi nafkah yang mencukupi diri dan anak-anakku. Maka berdosakah aku kalau aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya?" Beliau pun menjawab, "Ambillah sebagian hartanya dengan cara yang baik sesuai dengan kebutuhanmu dan juga anak-anak." Boleh mengambilnya ibu-ibu?
Boleh tidak? Boleh. Tapi masalahnya kunci daripada m-bankingnya tidak diketahui oleh ibu-ibu. Itu masalahnya. PIN-nya berapa tidak tahu. Sedangkan dompetnya selalu kanker. Kantong kering. Maka boleh mengambil yang mana saja untuk tambahan daripada kebutuhan itu. Selama tidak berlebihan. Ya, selama tidak berlebihan. Kemudian ayat ini, ayat berikutnya, wala yaznin, tidak boleh berzina. Penggalan ayat ini sama seperti firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina karena ia adalah perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk. Di sini Allah mengatakan wala taqrabu. Jadi yang dilarang itu wasilah perzinahan. Wasilah apa? Perzinahan. Itu yang dilarang. Apalagi zinanya. Kemudian jangan membunuh anak-anak kalian. Penggalan ayat di atas mencakup pembunuhan anak-anak setelah lahir. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah. Yakni mereka membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Atau pembunuhan ketika anak itu masih dalam wujud janin di dalam rahim. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh wanita-wanita bodoh. Di mana mereka melakukan sesuatu hal agar mereka tidak jadi hamil. Baik karena tujuan yang tidak benar atau tujuan-tujuan lain yang serupa. Ini artinya apa? Aborsi. Aborsi itu dilarang. Dan ini haram hukumnya. Hukumnya apa? Haram. Maka orang yang melakukan aborsi, dia telah menjadi pembunuh. Pembunuh untuk siapa? Untuk anaknya. Dan ini tidak boleh. Bagaimana kalau orang itu dia berzina dengan laki-laki yang bukan muslim dan hamil, apakah dia memutuskan untuk aborsi atau dia lanjut melahirkan? Dia ini berzina. Zina dosa tidak? Ya dosa. Zinanya sama orang kafir. Tak boleh nikah. Apakah dia akan melahirkan anaknya atau dia gugurkan saja? Melahirkan. Kalau dia gugurkan berarti nambah dosanya. Sudahlah dia berzina, berarti kalau dia gugurkan, dia akan menjadi pembunuh. Makanya benar kata Ibnu Qayyim, dosa yang tarik-menarik kepada yang lainnya ada 3. Syirik, zina, membunuh. Coba orang berzina, takut diketahui dia melakukan aborsi. Zina plus membunuh. Ya kan? Ada orang kepengen berzina dengan wanita. Wanita itu tidak suka padanya, maka dia akan datangi dukun. Berarti zina dan syirik. Ini saling tarik menarik ini. Seringkali terjadi pembunuhan karena hubungan yang mendekati zina. Orang pacaran. Satu pacar dengan pacar yang lain saling cemburu, bunuh. Ya kan? Maka ini adalah dosa yang luar biasa. Sama seperti tadi wanita yang berzina, dia ingin aborsi, berarti dia melakukan dosa sekaligus. Dan yang bodoh adalah wanita yang tidak berzina. Hamil sama suaminya, anaknya diaborsi. Bodoh enggak? Bodoh. Kenapa Bu? Diaborsi anaknya. Sudah kelihatan Pak. Kelihatan apa? Hitam kayak ayahnya. Kenapa? Kenapa harus dihilangkan anak yang hitam itu? Ini kan bodoh namanya. Kemudian walayati nabi buhtan. Di antara larangan itu tidak boleh berbuat dusta yang diada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Maksudnya kata Ibnu Abbas,
tidak menasabkan anak orang lain kepada suami mereka. Kan sekarang ada anak-anak angkat dinasabkan kepada bapak angkatnya, nggak boleh. Ini hukumnya haram. Makanya kalau ada yang punya anak angkat, jangan menisbatkan anak itu pada dirinya. Dan itu yang disebutkan di awal-awal surat Al-Ahzab. Demikian pula yang dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan. Hal itu diperkuat dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, di mana dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat tentang li'an, tentang laknat. Ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai'in wa la yudkhilaha Allahu al-jannata. Wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaballahu minhu wa dhahak wa fadahahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Wanita mana saja yang menasabkan seorang kepada suatu kaum yang bukan dari keturunan mereka, maka lepaslah dia dari pertolongan Allah dan dia tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan begitu pula laki-laki mana saja yang tidak mengakui anaknya, padahal dia melihatnya sendiri, maka Allah akan menutup diri darinya dan akan mempermalukannya di hadapan orang-orang generasi pertama sampai generasi terakhir. Maka tidak boleh tidak mengakui anak sendiri. Kalau kita tahu itu istri kita, dan kita yang mentidurinya, selama ini dia sama kita, lalu lahir anak, beda rupanya dengan kita dan istri kita. Lalu kita katakan, wow kayaknya bukan anak saya nih. Nggak boleh. Harus diakui. Tes aja DNA. Ya kalau nggak puas, tes DNA. Kalau tidak mau tes DNA, maka kembali ke hukum asal. Bahwa anak itu milik yang memiliki ranjang. Milik yang memiliki siapa? Ranjang. Berarti siapa? Ya suaminya. Terus ada seorang bapak-bapak anaknya nakal. Kamu kayaknya bukan anak saya. Karena tidak ada keturunan saya yang seperti kamu. Misalnya dia katakan begitu. Dosa besar kata begitu. Tidak boleh. Allah tidak mau perhatian sama orang ini. Tetap dia anak kita. Harus diakui apa ya? Anak. Nanti dipermalukan nanti di hari kiamat. Di hadapan seluruh makhluk. Kemudian di antara larangan wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maksudnya dalam berbagai hal yang telah kalian perintahkan atau kalian larang kepada mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah wala ya'sinaka fi ma'ruf. Dia mengatakan, yaitu Ibnu Abbas, hal itu merupakan syarat yang diberikan Allah kepada kaum wanita. Sedangkan Maimun bin Mihran berkata, Allah tidak menjadikan, maksudnya satu ketaatan kepada nabinya melainkan dalam hal kebaikan. Dan kebaikan itu sendiri sebenarnya adalah ketaatan. Artinya wanita harus taat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kita laki-laki juga harus apa? Taat. Wanita harus taat kepada Rasulullah, kita juga harus taat. Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan, Allah memerintahkan agar umat manusia mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah manusia pilihan dalam hal kebaikan di antara makhluknya yang ada. Dan ulama lainnya juga menceritakan dari Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Salim bin Abil Ja'ad, Abu Saleh, dan beberapa ulama lainnya, pada hari itu mereka dilarang meratapi mayit. Jadi di antara yang tidak boleh dilakukan itu adalah meratapi apa? Mayit. Sedangkan Ibnu Jarir menceritakan dari Qatadah tentang ayat ini.
Diceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW pernah mengambil janji setia kepada kaum wanita. Ini supaya mereka tidak meratapi mayit dan tidak berbicara dengan laki-laki kecuali mahramnya. Tidak boleh berbicara dengan laki-laki kecuali mahram. Termasuk tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah. Maka ibu-ibu kalau datang paket jangan suruh masuk dulu tuh bapak-bapak yang bawa paket. Paket masuk pak ya. Nggak boleh. Enak aja dibilang suruh masuk. Itu tidak boleh. Nah, bagaimana pula dengan sekarang memasukkannya bukan melalui pintu, tapi melalui handphone. Ya kan? Melalui pintu sih tidak masuk laki-lakinya. Tapi masuk laki-lakinya melalui apa? HP. Dengan apa? Dia nonton drama Korea. Ya. Dan semua itu tidak boleh juga. Termasuk larangan. Itu termasuk larangan. Abdurrahman bin Auf berkata, wahai Rasulullah SAW, sungguhnya kami kedatangan beberapa orang tamu. Dan kami sedang bersama istri kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa ulaika anaitu. Laisa ulaika anaitu. Bukan mereka yang aku maksud. Bukan mereka yang aku maksud. Maksudnya begini. Kalau datang tamu, ada suaminya, boleh diterima. Yang tidak boleh itu adalah tidak ada orang di rumah. Ya, maka tidak boleh sembarangan masukin laki. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Hasan. Dia mengutarakan bahwa di antara janji setia yang diambil oleh Rasulullah SAW dari kaum wanita adalah mereka tidak boleh berbicara dengan laki-laki kecuali dengan mahramnya. Karena sungguhnya seorang laki-laki itu akan terus mengajak bicara wanita itu sehingga di antara dua pahanya yaitu kemaluannya mengeluarkan madhi. Artinya syahwat. Ya. Ini di antara larangan pada kaum wanita. Kemudian laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Di antara larangan dari baiat itu, bukanlah golongan kami orang yang memukul pipi, merobek-robek saku baju, dan berseru dengan seruan jahiliyah. Ini adalah gambaran untuk orang-orang yang sedang meratapi mayit. Dia tidak ngomong, tapi dia lakukan memukul pipi, merobek baju. Dan ini termasuk ratapan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW berlepas diri dari wanita yang meratap saat tertimpa musibah. Wanita yang mencukur rambut serta wanita yang merobek-robek baju. Maksud mencukur rambut di sini karena kejadian musibah. Dicukur rambutnya gitu. Bukan mencukur rambut karena memang berdandan, bukan. Tapi ketika terkena musibah. Rasulullah SAW menyebutkan itu adalah perbuatan jahiliyah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Al-fakhru fil ahsabi, wa ta'nu fil ansabi, wal istisqa'u bin nujumi, wan niyahatu 'alal mayyit. Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. 4 perkara yang terus ada pada umatku termasuk kebiasaan kaum jahiliyah. Umatku tidak meninggalkannya. Yang pertama, berbangga-bangga dalam kedudukan. Yang kedua, mencela keturunan, maksud keturunan orang lain. Atau bahasa kita apa? Rasis. Rasis tidak boleh. Meminta hujan kepada bintang dan meratapi mayit. Beliau pun bersabda, wanita yang meratap, jika dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, sungguh dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti
sedang pada tubuhnya terdapat pakaian yang terbuat dari cairan tembaga dan baju besi yang karatan. Dosa besar apa dosa kecil nih? Dosa besar. Ya. Di antara perkara yang tidak ditinggalkan umat ini termasuk urusan jahiliyah apa tadi? Berbangga-bangga dengan kedudukan sendiri. Ya. Yang kedua, mencela nasab orang lain, termasuk rasis. Ya, rasisme ini termasuk perkara jahiliyah. Yang ketiga, meminta hujan kepada bintang. Artinya menganggap hujan itu turun karena bintang ini dan bintang itu. Ini tidak boleh. Kemudian yang keempat, meratap. Dosa orang yang meratap diberikan pakaian dari tembaga yang ada di neraka dan baju besi yang karatan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim sendirian dalam sahihnya dari hadis Abban bin Yazid al-Attar. Dan dari Abi Sa'id bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita yang meratap dan wanita yang ikut mendengar ratapan. Bukan hanya yang meratap yang terlaknat. Yang ikut mendengarkan juga apa? Terlaknat. Maksudnya dia ridho dengan sahabatnya yang sedang meratap. Sahabatnya meratap begini, duhai ya Tuhan, ya Allah, kenapa kau ambil suamiku? Dia adalah jantungku, dia adalah pelipur laraku, penyejuk mataku. Kenapa anda ambil saja suami sepupuku yang main judi online itu? Ini ratapan namanya. Ya. Lalu teman di samping mengatakan, silahkan kau tumpahkan perasaanmu, kata dia. Sama-sama terlaknat dua-duanya. Tidak boleh. Seharusnya dia nasihati sahabatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada keluarganya Abu Salamah, di mana Abu Salamah adalah orang yang paling dicintai oleh Ummu Salamah. Saking cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah, dia mengatakan tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah kecuali Rasulullah SAW. Padahal masih ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi saking cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah, dia katakan tidak ada lagi laki-laki terbaik selain Abu Salamah, selain Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sungguhnya ruh apabila dia telah dicabut, mata mengikutinya. Tiba-tiba dari keluarganya Abu Salamah berteriak. Fadajjan nas, manusia gemuruh teriak. Apa kata Nabi? Apa Nabi biarkan gitu saja? Tidak. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, la tada'u ala anfusikum illa khaira. Jangan kalian berdoa keburukan buat diri kalian kecuali kebaikan. Innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan ucapan-ucapan kalian. Nah, maka setelah itu Rasulullah SAW menutup matanya Abu Salamah. Sambil baca doa, Allahumma gfirli Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Wafsal lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini termasuk doa penutup mata. Doa penutup mata mayit. Ini doanya. Bagaimana disebutkan oleh sebagian ahli ilmu. Nah, meratap enggak boleh. Ini diantara larangan tersebut. Kemudian Ibnu Jarir menukilkan dari Ummu Salamah, wala ya'sinaka fi ma'ruf, yakni ratapan. Kata Ummu Salamah, tidak boleh memaksiati Rasul dalam perkara yang ma'ruf, yakni tidak boleh meratap. Tafsiran daripada ayat itu adalah tidak boleh meratapi mayit. Nah, ayat ke-13.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah berputus asa terhadap negeri akhirat. Sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur, mereka berputus asa. Di akhir surat ini Allah melarang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong. Sebagaimana dia juga telah melarang perihal yang sama pada permulaan surat ini. Di awal surat Allah larang kita menjadikan orang kafir sebagai apa? Wali. Di akhir ini pun Allah larang menjadikan mereka sebagai apa? Wali. Penolong. Pelindung atau yang lainnya. Dan ini menunjukkan pentingnya perkara wala dan bara. Wala dan bara. Makna ayat ini, maksudnya jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta seluruh orang-orang kafir yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah serta berhak mendapatkan pengusiran darinya. Jangan menjadikan mereka sebagai penolong. Lalu bagaimana mungkin kalian orang-orang beriman akan menjadikan mereka sebagai penolong dan teman sedang mereka telah berputus asa dari kehidupan akhirat. yakni berputus asa dari pahala dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Ini adalah merupakan dalil akli. Allah mengajak berfikir. Ini orang-orang nih, ya afwan, kalian kan beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada negeri akhirat. Dan orang-orang kafir ini sudah dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Mereka juga merasa putus asa dari kehidupan akhirat. Bagaimana mungkin kalian jadikan mereka sebagai apa? Penolong. Kan logikanya begitu. Sedangkan keputusasaan mereka sudah sama dengan keputusasaan orang kafir yang telah dikuburkan di dalam kubur. Lihat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa. Di sini ada dua pendapat terkait dengan kandungan ayat ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagaimana orang-orang kafir yang masih hidup berputus asa terhadap kaum kerabat mereka yang telah berada di dalam kubur. Karena setelah itu mereka tidak akan berkumpul lagi dengan mereka. Sebab mereka berkeyakinan bahwa hari kebangkitan dan pengumpulan manusia tidak pernah ada. Maka harapan mereka pun telah putus dari kerabat-kerabat mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi maksud sebagaimana putus asanya orang kafir di dalam kubur, yaitu mereka mengikuti keyakinan mereka selama ini. Bahwa kalau sudah mati, mati aja. Ya, nggak ada lagi hari pertemuan gitu. Udah mati aja jadi tanah. Nggak ada lagi hari pertemuan hari kiamat nanti. Ini kan putus asa namanya. Gara-gara keyakinan ini mereka semakin kufur. Semakin apa? Kafir. Karena udah nggak ada kehidupan setelah ini. Gitu. Pemahaman yang kedua dari ayat tersebut, sebagaimana orang-orang kafir sudah berada dalam kubur berputus asa dari segala kebaikan. Beda enggak dua makna itu? Beda. Makna pertama, karena mereka putus asa untuk bertemu dengan keluarga mereka yang telah mati, mereka semakin kafir. Semakin apa? Semakin kafir, semakin jauh dari Allah. Karena sudah tidak ada lagi kehidupan setelah kematian, itu menurut keyakinan mereka. Pemahaman kedua dari ayat tadi, yaitu sesuai dengan zahirnya. Bahwa orang kafir yang telah mati, mereka berputus asa dari berbuat kebaikan. Karena sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik di dalam kubur. Udah putus asa aja. Al-Amash mengungkapkan dari Abduh Duha, dari Masruq,
Dari Ibnu Mas'ud mengenai ayat ini. Ia mengatakan, sebagaimana orang-orang kafir ini berputus asa jika sudah meninggal dan melihat serta mengetahui balasan yang akan dia terima. Begitulah putus asanya orang-orang kafir yang masih itu. Artinya makna yang benar adalah makna yang kedua. Makna ayat ini makna yang kedua. Baik. Saya kira demikian yang bisa Anda sampaikan dari surat ini, surat Al-Mumtahanah di ayat 12 dan ayat 13. Adapun faedahnya tadi sudah saya sebutkan di antara faedah dari pembahasan ayat 12. Di mana Allah melarang laki-laki maupun perempuan melakukan hal yang sama. Tak boleh berbuat syirik, tak boleh mencuri, tak boleh berzina, tak boleh bicara kotor. Nah, tambahan buat wanita. Gak boleh berbuat curang kepada suaminya. Dalam artian harta suaminya dimakan, cintanya diberikan laki-laki lain. Ya kan? Ini namanya apa? Curang. Namanya curang. Makanya ada seorang wanita jujur datang kepada Nabi. Dia nikah dengan laki-laki kaya, punya kebun kurma, namanya Thabit bin Qais, dan penghafal Quran, laki-laki yang bertakwa, baik, tapi lemot syahwatnya. Lemah apa? Syahwatnya. Wanita ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak ragu dengan kesalehan suamiku. Ya, singkat cerita dia katakan, tapi dia lemah. Nabi udah paham lemah apa ini. Kalau kau ingin meminta khulu, maka kembalikan maharnya. Maharnya berapa? 2 kebun kurma. Dikembaliin sama wanita. Ya, karena mungkin dia paham tentang tidak boleh berbuat curang kepada apa? Suami. Suaminya dimakan hartanya, tapi cintanya kepada laki-laki yang lain. Bagaimana kalau itu terjadi pada laki-laki? Nah, ini bapak-bapak ditanya nih. Laki-laki itu dia punya 4 slot cintanya memang. Dia tidak mungkin tidak mencintai istrinya. Bagaimana kalau dia juga suka kepada wanita lain, dia ingin menikah lagi? Itu memang sudah menjadi naluri dia. Makanya Allah sebutkan, fanqihu ma taba lakum minan nisa masna, thulatha, wa ruba'. Itu awalnya. Jika tidak mampu baru satu. Allah sebutkan begitu karena mengikuti naluri manusia itu sendiri. Dan tidak mungkin Allah mensyariatkan suatu yang memudaratkan atau merugikan manusia. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu yang harus diperhatikan. Maka tidak dikatakan curang seorang laki-laki yang melakukan apa? Hal tersebut. Selama dia mampu. Kalau tidak mampu baru dia curang. Sudahlah tidak mampu, dia lakukan hal itu, akhirnya mampus. Ya kan? Akhirnya apa? Mampus. Baik, ini mengenai ayat tadi. Adapun ayat ke-13, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menekan lagi urusan wala dan bara. Bahwa kita sama sekali tidak boleh ya menjadikan kaum kafir sebagai apa? Wali, enggak boleh. Boleh. Baik. Ada pertanyaan silakan. Insyaallah nanti kita bahas surat As-Saffat. Surat apa? As-Saff apa? Surat As-Saff. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. Pak Ustaz menyebutkan aborsi. Aborsi itu kalau misalnya terjadi perkosaan pada seorang wanita. Dan pertimbangan medis, apakah itu tetap haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika wanita itu diperkosa, lalu dia hamil, apakah boleh dia mengaborsi? Enggak boleh. Bagaimana dengan aibnya?
Apakah boleh seorang bersedia menikahinya agar dia tetap dianggap hamil dengan sebab menikah? Boleh enggak? Kan enggak boleh menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Itu asalnya. Yang dihamili tanpa melalui pernikahan. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita ini kecuali yang boleh nikahinya adalah laki-laki yang menzinahinya. Masalahnya sekarang adalah dia diperkosa, hamil, dan dia khawatir juga kalau mengaborsi justru dia berdosa. Ya, hamilnya ketahuan setelah 3 bulan atau 4 bulan dan ruh. Maka yang seperti ini dia ditolong oleh laki-laki lain yang bersedia menikahinya untuk menutupi aibnya. Boleh. Dan ini pernah ditanyakan kepada saya beberapa tahun yang lalu. Dan para ulama mengatakan laki-laki yang menikahinya ini dapat 2 pahala. Pahala menikahi wanita itu, dan kedua dia pahala menutup aibnya. Selain itu dia dapat wanitanya juga. Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Termasuk laki-laki yang mau menikah dengan wanita ini apa adanya demi menutup aib wanita ini dan aib keluarganya. Dan beberapa tahun yang lalu saya pernah ditanya itu, dan sudah ada laki-laki yang mau menikahi wanita tersebut. Saya katakan nikahkan saja mereka dengan laki-laki, nikahkan saja wanita ini dengan laki-laki yang siap untuk menutup aibnya. Ya. Itu kalau diperkosa. Waliyadzubillah. Tapi bila dia tidak diperkosa, dia mau sendiri, maka tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Kecuali yang menzinahinya. Ternyata yang menzinahinya kafir gitu kan. Waliyadzubillah. Semoga dijauhkan dari keluarga kita semuanya. Dari berbagai macam bentuk perzinahan ini. Ini kasus sudah ada, bukan di kalau-kalau atau jika, bukan. Ini sudah ada, terjadi. Maka sekali lagi yang diperkosa boleh dinikahi. Dan yang menikahinya dapat banyak pahala. Dapat banyak apa? Nah, bagaimana diketahui dia diperkosa atau tidak? Dia diperkosa atau tidak? Maka pihak kesehatan memeriksa bagian alat vitalnya. Biasanya orang yang diperkosa tidak mau, dia akan terjadi kekeringan pada bagian alat vitalnya. Sehingga terjadi kelecetan. Sedangkan yang mau sendiri, ya akan ada cairan. Sehingga tidak terjadi lecet. Biasanya begitu. Maka ada kasus-kasus seorang kiai memperkosa santriwatinya, sedangkan tidak ada lecet di situ, berarti sama-sama mau. Sama-sama apa? Mau. Cuman maunya didoktrin. Karena ada sebagian keyakinan para tokoh agama yang sesat, di makom tertentu halal dan haram sudah tidak berlaku lagi pada dirinya, maka boleh berzina. Dan itu didoktrin kepada santriwatinya bahwa air mani tokoh ini suci. Dapat pahala beranu dengan dia. Ini termasuk perbuatan zina. Hati-hati memasukkan anak ke pondok pesantren, hati-hati. Kecuali pondok pesantrennya sudah jelas. Sekarang ini banyak tokoh-tokoh sufi, bahkan tokoh Syiah yang menjadi pemilik pondok pesantren. Tokoh sufi yang sudah naik makomnya tertinggi, itu tidak berlaku lagi halal dan haram. Maka itu yang membuat apa?
terjadinya hal tadi. Apakah anak-anak wanita itu dianggap diperkosa juga? Kalau dia didoktrin atau hipnotis, maka dianggap diperkosa juga. Kalau hamil, boleh nggak dinikahi oleh orang lain selain yang perkosanya? Boleh. Bagaimana tata cara sholat sunnah 4 rakaat? Apakah 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat dengan tahiyat awal, atau 4 rakaat dengan 1 salam? Yang Anda dengar sih sebagian ahli ilmu mengatakan sama seperti sholat zuhur. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhirnya. Sama seperti sholat 4 rakaat lain. Wallahu a'lam. Kita tidak berbuat. Gini Ustadz, seorang suami tidak ada di rumah Ustadz ya, sering kejadian ya. Kebetulan adik atau paman dari suami main ke rumah istri kita, kitanya nggak ada di tempat ya. Apakah itu boleh masuk apa dia masih tunggu di luar Ustadz? Nggak boleh dia masuk. Nggak boleh. Dari jalur suaminya nggak boleh ya? Nggak boleh karena bukan mahramnya kan. Al-hamu al-maut. Ipar adalah kematian, maut. Termasuk ipar itu adalah paman suami. Paman suami termasuk al-hamu tadi, bukan hanya ipar. Paman suami, ya, atau yang berkaitan dengan kerabat suaminya, nggak boleh. Di luar. Istri itu ngomong, nggak ada suami di rumah Pak. Ya udah pulang aja. Wah nggak enak banget punya menantu begini, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Tidak berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki. Mohon contohnya. Antara tangan dan kaki, dusta dalam perbuatan, dusta dalam omongan. Ya, karena ada kan orang berdusta dengan sikap. Ada nggak? Ada. Ada orang berdusta dengan mulut sering. Jadi tidak boleh. Dusta yang akhirnya nanti menimbulkan dosa-dosa besar. Itu yang tidak boleh. Nah, cukup? Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.